Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Ya, selamat pagi. Saya akan membacakan renungan harian yang diambil dari Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sesungguhnya melakukan sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Terima kasih. Sekian atas renungan harian. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semakin kita membaca kitab Ayub, semakin kita menyadari satu hal, bahwa ada pribadi yang saleh, tetapi ia menghadapi penderitaan yang besar. Tetapi pada akhir dari segala sesuatunya, ia kembali menyatakan ucapan yang sangat luar biasa. Kala ia berkata kepada Allah, "Selama ini aku mengenal engkau dari apa yang kudengar, tetapi kini aku telah mengenal engkau dari apa yang aku lihat, sehingga ketetapanmu lah yang jadi dalam diriku." Sesaleh-salehnya manusia, ternyata ketika ia menghadapi masalah yang besar dalam dirinya, ada juga pengertian-pengertian yang mungkin muncul dalam dirinya. Ia lebih banyak mendengar, tetapi ia tidak banyak memahami. Ayub ketika menghadapi masalah itu, ia mendengarkan perihal tentang Allah. Tetapi kini ketika ia berkata, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Ini menjadi statement of faith, bahwa ketika kita mengalami Allah, maka kita akan menyatakan kemahakuasaan Allah yang agung itu dalam pernyataan. Jika kita sekadar mengetahui Allah dari apa yang kita dengar, atau mengetahui Allah dalam sebatas konsep, kita bisa menjadi pribadi yang terjebak dalam salah satu pengertian yang pernah terjadi di Perjanjian Baru, seperti Rasul Paulus sebelum ia menjadi seorang yang bertobat. Ketika ia menjadi Saulus, ia pengikut agama tertentu, tetapi ia memahami ketuhanan itu sebatas konsep. Apakah kita cukup bangga jika kita mengetahui Allah sebatas konsep? Daud memiliki 7 kata untuk menyebutkan bahwa Allah adalah penyelamatnya. 7. Artinya, ketika ia mengalami pengalaman yang luar biasa bersama dengan Allah, ia merujuk kepada suatu pernyataan, siapakah Allah bagi dirinya. Ketika saudara mengalami penderitaan sama seperti yang dialami oleh Ayub ini, apakah yang akan saudara katakan tentang Allah? Kecenderungan kita ketika masalah itu terjadi, kita menyalahkan Allah. Tetapi kita tidak menyadari satu hal, bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu dan ia melakukannya, dan rencana yang Tuhan lakukan itu tidak pernah gagal. Tuhan tahu masa depan saudara, dan Tuhan tahu apa yang saudara akan kerjakan, dan Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Sehingga mari memutuskan suatu tujuan yang benar dalam hidup ini. Jika segala sesuatunya berada di dalam kedaulatan Allah, mari menyerahkan hidup kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memproses kita, dan kita ikut sebagaimana Tuhan mendisiplinkan kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang terpelajar. Lihatlah betapa lamanya Ayub menyadari hal ini, sehingga ketika ia terus berbicara, berdebat kepada sahabat-sahabatnya, ia sendiri menyadari, dan kemudian ia berkata dengan menyesal, "Aku duduk dalam debu dan abu." Tuhanlah yang berperkara, dan dia akan menyelesaikan segala sesuatunya. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Rencana manusia bisa gagal, tetapi rencana Tuhan tidak akan pernah bisa digagalkan. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa, atas ketetapan yang Tuhan telah nyatakan kepada kami.
Tidak ada rencanamu yang gagal. Dan Ayub menyadari itu. Sehingga kami Tuhan mengerti, jika Tuhan memperkenankan kami menghadapi masalah-masalah berat dalam hidup kami, Tuhan tahu bagaimana akhir dari segala sesuatunya. Tolong kami Bapa, supaya kami terus berserah diri hanya kepadamu, bahwa apa yang boleh terjadi itu Tuhan tahu, dan Tuhan akan menunjukkan hal yang terbaik untuk kami. Terimalah Tuhan doa dan pujian kami ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.